Haleluya, haleluya. Saya ingin mengajak kita sama-sama baca Alkitab ya. Sebuah pemandangan atau sebuah kondisi di mana firman Allah berkata seperti ini. Mika pasal 7 ayat 2. Orang saleh sudah hilang dari negeri dan tiada lagi orang jujur di antara manusia. Mereka semuanya mengincar darah, yang seorang mencoba menangkap yang lain dengan jaring. Tangan mereka sudah cekatan berbuat jahat. Pemuka menuntut, hakim dapat disuap. Pembesar memberi putusan sekehendaknya, dan hukum mereka putar balikan. Orang yang terbaik di antara mereka adalah seperti tumbuhan duri yang paling jujur di antara mereka seperti pagar duri. Hari bagi pengintai-pengintaimu, hari penghukumanmu telah datang. Sekarang akan mulai kegemparan di antara mereka. Janganlah percaya kepada teman, janganlah mengandalkan diri kepada kawan. Jagalah pintu mulutmu terhadap perempuan yang berbaring di pangkuanmu. Sebab anak laki-laki menghina ayahnya, anak perempuan bangkit melawan ibunya, menantu perempuan melawan ibu mertuanya, musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Kalau kita baca ini ngeri sekali saudara. Dan inilah kenyataan firman Allah. Dikatakan bahwa hakim dapat disuap, pemuka menuntut, pembesar memberi putusan, orang jujur sudah nggak ada, orang semuanya mengincar darah dan semuanya ingin saling menjatuhkan, ya. Dan sampai dikasih tahu dalam kondisi seperti itu, jangan percaya lagi sama teman, jangan lagi percaya kepada kawan. Jangan percaya sampai dibilang terhadap perempuan yang berbaring di pangkuanmu. Perempuan yang berbaring di pangkuanmu itu kira-kira siapa? Kalau untuk seorang pria, perempuan yang berbaring di pangkuannya itu adalah orang yang dia kasihi, paling tidak istrinya. Sampai kepada istri pun jangan percaya, kata Alkitab. Ya, karena begitu bobroknya keadaan dunia ini. Anak laki akan menghina ayahnya. Anak perempuan akan menghina ibunya, melawan ibunya, ya. Dan menantu perempuan melawan ibu mertuanya. Ini keadaannya udah kacau sekali, saudara. Udah kacau. Dan saudara perhatikan dalam keadaan yang sudah kacau, tidak karuan, kejahatan di mana-mana. Alkitab bilang apa? Orang yang terbaik di antara mereka itu nantinya seperti duri. Orang yang jujur itu seperti pagar berduri. Jadi orang-orang yang jujur, orang yang terbaik itu enggak disukai, saudara. Apakah kita sudah mulai tidak suka kepada firman Tuhan? Apakah kita sudah mulai tidak suka dengan orang yang hidup benar dan mengingatkan kita? Apakah kita sudah tidak suka berteman dengan orang-orang yang hidupnya jujur, dengan orang-orang yang hidupnya baik, orang-orang yang hidupnya tidak macem-macem? Atau kita sudah terbiasa dengan kejahatan orang-orang yang dikatakan Alkitab tadi itu, sehingga terjadi dosa komunal. Dosa komunal itu katakan dosa awalnya 1 orang, 2 orang, 3 orang, jadi kompak. Lama-lama satu rumah jadi penjahat semua. Itu dosa komunal. Atau bisa satu grup itu satu kantor, mungkin juga satu gereja, gitu ya. Jadi bikin jahat semua, itu komunal, ya. Sehingga udah nggak ngerasa lagi kalau jahat, udah nggak ngerasa lagi kalau tidak berkenan, nggak ngerasa lagi. Sudah biasa semua, ngomong kotor sudah biasa, bohong sudah biasa. Ya, curang sudah biasa. Nah, saudara, marilah. Kalau ada orang yang gak suka karena kita hidup benar, gak usah. Kalau ada orang bilang, aduh risih dekat sama dia,
Habis ngomongnya firman Tuhan terus, ngomongnya nasihat melulu, ngomongnya nginget. Nah, hati-hati saudara. Jangan-jangan kita sudah ada di kelompok orang yang sudah rusak akhlaknya itu. Ya, orang yang sudah melawan firman. Ya, jadi jangan sampai kita terbawa masuk ke dalam kelompok orang yang jahat itu, kata Alkitab. Ya. Dan hanya firman Allah yang memampukan kita. Dengan apa kita bisa bersih dari dosa? Hanya dengan firman kalau kita taruh di dalam hati kita dan kita melakukannya. Mari kita berdoa, tetap jaga hati. Sekeliling kita, seisi rumah kita mungkin melakukan hal yang gak baik, tapi kita mau terus ikut sama Tuhan ya. Tidak ikut-ikutan bohong, tidak ikut-ikutan curang, tidak ikut-ikutan suka fitnah orang ya, cari untung yang tidak halal. Kita minta Tuhan Yesus tolong kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga. Kami sadar bahwa akhir zaman Tuhan, kedatangan-Mu sudah di ambang pintu. Tolonglah kami yang menumpang di dunia ini Tuhan. Tolonglah kami kawanan kecil umat pilihan-Mu ya Tuhan. Untuk kami tetap bertahan hidup benar sesuai dengan firman Tuhan. Walaupun mungkin ada anggota keluarga kami, bahkan orang tua kami, keluarga inti kami, siapapun dia ya Tuhan, yang hidup tidak benar di hadapan-Mu, tolong kuatkan hati kami, untuk kami tidak terbawa arus Tuhan, untuk kami tidak ikut dikotori di dalam nama Yesus. Roh Kudus, luputkan kami dari segala yang jahat. Roh Kudus, tolong kami. Karena kedatangan-Mu sudah dekat Tuhan. Kami mau bertemu dengan Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Kami mau bertemu dengan Tuhan Yesus yang benar. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Lanjutkan firman-Mu Roh Kudus. Hamba-Mu terbatas untuk menjelaskannya. Tapi Engkau akan menerangi setiap hati kami yang punya firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ampuni dosa kami ya Tuhan, dan luputkan kami dari segala jerat-jerat dosa Tuhan, agar kami didapati setia dan layak di hadapan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Puji Tuhan.